Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemenak, bertemu lagi di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Tentunya sekarang saya sudah bersama dengan narasumber dengan Bapak Haji Nurul Furqon SE sebagai penyelenggara zakat dan wakaf di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Kali ini nih Pak nih, kita akan bincang-bincang terkait dengan wakaf. Mungkin masyarakat kita itu sering dengar wakaf itu nih Pak nih, cuma secara detailnya itu masih kurang paham nopo pripun nih. Eh, Mungkin juga ada di antara kita mau mendaftarkan tanahnya diwakafkan, tapi tidak tahu tata cara prosedurnya itu bagaimana. Kalau secara pengertian wakaf itu secara ilmiah itu gimana Pak? Terima kasih Mbak Dia. Selamat pagi Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Menanggapi pertanyaan dari host tadi tentang dunia perwakafan di Indonesia. Perwakafan di Indonesia ini sudah diatur oleh undang-undang Mbak Lia dan juga para pemirsa. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini sudah diterbitkan sejak 2004, mengatur tentang semua yang terkait dengan wakaf. Secara umum di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini dijelaskan bahwa yang namanya wakaf adalah perbuatan hukum dari wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian dari hartanya, baik itu secara permanen maupun untuk jangka waktu tertentu untuk digunakan dalam kegiatan beribadah atau kepentingan umum sesuai syariat. Itu definisi wakafnya, Maria. Nah, di dalam undang-undang itu sudah diatur bagaimana cara masyarakat berwakaf, kemudian siapa saja yang bisa berwakaf, siapa yang berhak untuk mengelola wakaf, pengelolaannya bagaimana, sampai nanti disebutkan ada wakaf produktif dan sebagainya. Itu definisi awal dari wakaf, Mbak Lia. Kalau untuk unsur yang ada di wakaf itu sendiri apa saja Pak? Di dalam perwakafan ini ada beberapa unsur atau eh, pihak yang terlibat di dalam wakaf, terutama yang pertama adalah wakil. Wakif itu adalah orang yang menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan dalam kepentingan ibadah ataupun kepentingan kesejahteraan umum. Kemudian ada pihak yang namanya nadir. Nadir adalah orang atau pihak yang diberi wewenang untuk mengelola harta benda wakaf tersebut. Kemudian ada akta ikrar wakaf. Jadi kalau masyarakat yang ingin atau berkehendak untuk mewakafkan sebagian hartanya, harus dibuatkan akta ikrar wakaf. Siapa yang membuat akta ikrar wakaf? Yang membuat akta ikrar wakaf adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. Dalam hal ini, oleh Menteri diangkat semua kepala KUA yang ada di kecamatan sebagai PPAIW. Jadi untuk AIW yang ditentukan adalah KUA atau urusan agama. Kemudian Pak, siapa aja sih nih ya yang bisa berwakaf di sini? Semua orang bisa berwakaf. Semua orang bisa berwakaf. Cuma kalau di dalam Undang-Undang 41 tahun 2004 disebutkan bahwa wakif itu dibagi menjadi tiga. Wakif perseorangan yang pertama. Wakif perseorangan adalah yang secara pribadi dia mewakafkan tanahnya untuk dimanfaatkan dalam hal ibadah ataupun kesejahteraan umum. Kemudian yang kedua, wakif bisa berbentuk organisasi. Kemudian yang ketiga, wakif itu bisa berbentuk badan hukum. Dalam hal ini badan hukum adalah lembaga yang sudah diberikan izin dari Kemenkumham, ada badan hukum secara resmi dari Kementerian Hukum dan HAM. Ada tiga. Oh gitu Pak. Sekarang kalau prosesnya Pak,
Itu mudah nggak Pak dalam pendaftaran tanah wakaf itu sendiri? Untuk tanah wakaf mudah Mbak ya. Nah, jadi untuk masyarakat yang berkehendak untuk mewakafkan sebagian hartanya, Hmm. sebagai contoh dalam hal ini adalah wakaf tanah ya Mbak ya. Misalkan kita ambil contoh wakaf tanah, mereka yang berkehendak untuk mewakafkan tanahnya silahkan mendatangi kantor urusan agama setempat. Jadi sesuai dengan 7 program prioritas Menteri Agama yang sekarang digalakkan, di antara 7 program prioritas itu adalah revitalisasi kawah. Jadi kalau selama ini mungkin masyarakat hanya paham KUA mengurusi nikah saja. Padahal sebenarnya yang namanya KUA itu banyak tugas fungsi yang harus diselenggarakan. Jadi kalau masyarakat sekarang mungkin pahamnya KUA itu singkatannya kantor urusan asmara. Kantor urusan asmara. Bukan hanya asmara saja yang diurusi oleh KUA. Banyak hal-hal yang diurusi oleh KUA, di antaranya ada yang jelas nikah, kemudian ada urusan zakat, ada urusan wakaf, kemudian ada urusan haji, halal dan sebagainya. Itu salah satu program dari Kementerian Agama, dari Busmen. Saat ini ada 7 prioritas, di antaranya satu adalah revitalisasi KUA. Jadi semua urusan yang terkait dengan agama bisa diurusi di level kantor urusan agama kecamatan. Termasuk dalam hal ini adalah urusan wakaf. Jadi bagi masyarakat yang akan mewakafkan tanahnya misalkan bisa menghubungi ke kantor urusan agama setempat dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan. Kalau misalkan tanah, berarti harus ada bukti kepemilikan tanah. Bukti kepemilikan tanah ini bisa yang sudah bersertifikat atau sertifikat hak milik, ataupun tanah yang masih berupa letter C. Letter C tanah milik adat. Jadi belum sertifikat tapi masih dalam bentuk letter C atau letter D dan sebagainya, yang tanah milik adat bisa diwakafkan secara langsung di kantor urusan agama. Kemudian pada saat ke kantor urusan agama juga membawa persyaratan yang lain seperti identitas wakifnya, kemudian identitas nanti nadir yang akan mengelola tanah wakaf itu, kemudian beserta dengan 2 orang saksi, nanti yang menyaksikan akta ikrar wakaf itu dibuat, kemudian juga diperlukan persyaratan-persyaratan lain seperti bahwa tanah itu tidak bersengketa, Mbak ya. Jadi kita antisipasi dari awal ketika masyarakat berkehendak untuk wakaf, jangan sampai tanah itu bermasalah sehingga nanti ke depan aman secara hukum, dalam penggunaan juga tidak ada gugatan. Kemudian Pak, kalau misalnya wakil itu tidak bisa datang di KUA, itu bisa diwakilkan atau bagaimana Pak? Ya, menurut undang-undang, ya Undang-Undang 41 tahun 2004, untuk wakif yang secara hukum tidak bisa hadir pada saat akta ikrar wakaf, ya, ini bisa diwakilkan oleh pihak lain. Jadi artinya lebih baik kalau si wakif itu datang. Tapi untuk keadaan tertentu memang wakif tidak bisa hadir ke setempat. Mungkin karena tempat tinggalnya jauh, atau karena ada sesuatu hal yang membuat dia tidak bisa hadir ke kawan, bisa diwakilkan oleh pihak lain. Tentu dengan membuat surat kuasa di atas metre kepada orang yang ditunjuk dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Pak, kemudian ada nggak sih tujuan program dari sertifikasi tanah wakaf itu sendiri? Oh ya, tanah wakaf itu tanah yang akan digunakan sampai yaumil akhir. Artinya tanah wakaf itu tujuan dari wakaf pertama adalah untuk digunakan secara terus-menerus sampai hari kiamat. Bahkan akta ikrar wakaf kalau kita perhatikan itu jangka waktunya melebihi akta nikah. Oh, lama.
akta nikah itu kalah dengan akta kira wakaf. Kalau akta nikah Ya, itu paling digunakan, diperlukan sampai mungkin paling banter 2 generasi. bagaimana? Untuk membuat sebagai contoh akta kelahiran di Iya. Dukcapil, kita butuh surat nikah atau akta nikah dari orang tua kita. Mungkin kita suatu saat butuh surat nikah dari kakek. Iya. Surat nikah dari kakek. Mungkin suatu saat butuh. Paling banter 2 atau 3 generasi. Tapi kalau yang namanya akta kira wakaf Itu terus itu terus menerus. Iya. Kalau secara masa berlaku sebenarnya lebih panjang daripada surat nikah. Makanya kita harus memperhatikan legalitas dari wakaf ini karena digunakan selamanya. Program dari pemerintah yang namanya sertifikasi tanah wakaf itu bertujuan yang pertama sebagai tertib administrasi, Mbak Lia, agar semua tanah wakaf yang ada di Indonesia tercatat dengan tertib. Kemudian yang kedua, tujuan dari sertifikasi tanah wakaf adalah untuk melindungi status dari tanah wakaf itu. Sering kita dengar, entah di media televisi, entah di publikasi media sosial dan sebagainya, ada sebagian tanah wakaf, entah itu berbentuk masjid, musola, sekolahan yang letaknya strategis, akhirnya diambil alih lagi oleh ahli waris wakil dengan alasan belum bersertifikat. dulu orang tuanya tidak memberitakan bahwa itu adalah wakaf. Nah, itulah pentingnya kita buat akta ikrar wakaf dan juga diiringi dengan sertifikasi tanah wakaf. Sehingga legalitas dari tanah wakaf itu terjamin. Seandainya ada gugatan di kemudian hari, kita bisa ada pembuktian HIW kemudian sertifikat tanah wakaf. Dan ini yang saat ini sedang dikerjakan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf. Mulai tahun 2021 kemarin, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan sudah launching program untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf. Ini didasarkan oleh MOU atau Memorandum of Understanding antara Kementerian Agama Pusat dengan kantor BPN Pusat, Badan Pertanahan Nasional. Kedua lembaga ini sudah membuat MOU, intinya bagaimana semua tanah wakaf yang ada di Indonesia ini dipercepat sertifikatnya. Dan alhamdulillah kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan sudah melaksanakan program itu. Di tahun ini sudah terbit 26 sertifikat. Dan itu semuanya gratis, Mbak Lin. Alhamdulillah. Baik itu sertifikat wakaf yang semula dari SHM, sertifikat milik, ataupun sertifikat yang berasal dari letter C. Jadi bedanya gini, kalau tanah wakaf yang dasar sertifikatnya itu sudah hak milik, itu gratis, baik di Kementerian Agama lewat fasilitasi maupun di Badan Pertanahan Nasional, atau dalam ini kalau di kabupaten kantor pertanahan kabupaten. Kalau dari sertifikat hak milik ke sertifikat wakaf itu gratis. Tetapi kalau tanah wakaf itu masih berbentuk letter C, tanah adat, harus ada pengukuran terlebih dahulu. Nah, pengukuran ini yang berbiaya atau berbayar. Jadi bukan ke pengurusan sertifikat wakafnya, bukan, tapi dari letter C ke sertifikat hak milik. Artinya dari letter C ke sertifikat hak milik ada proses pengukuran, dan pengukuran inilah yang menimbulkan biaya. Dan kemarin dari tahun 2021-2022, baik itu yang letter C maupun sertifikat hak milik, semua biaya yang keluar ditanggung oleh DIPA Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Insyaallah, terima kasih Bang kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan
itu bermanfaat bagi kita semua, nggih. Terima kasih untuk Bapak Furkon sudah mampir di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, sudah meluangkan waktunya di sini, nggih. Oke, Sobat Kemenak, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di YouTube-nya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Terima kasih, semoga ilmunya itu bermanfaat bagi kita semua, berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.